Muntaha mendapat sholat, tapi diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kenapa nggak langsung aja ke Sidratil Muntaha? Nilai filosofinya adalah perlu kita pahami. Masjid dan masjid, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa adalah garis horizontal, garis datar lurus, apa namanya, horizontal ya, menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat umat Islam yang dibutuhkan adalah masjid, karena masjid adalah tempat membangun kehidupan dan peradaban umat manusia. Dari masjid ke masjid, garis datar lurus, bahwa Islam itu dibangun dengan kebersamaan, dengan membangun hablum minan nas lewat ibadah salat 5 waktu. Bu, salat itu syariatnya untuk salat fardu bagi bapak-bapak disyariatkan untuk salat berjamaah. Berjamaah itu ada tempat khusus namanya masjid. Digambarkan dalam perjalanan Isra Mi'raj, masjid membangun peradaban kehidupan bersama. Dengan sholat berjamaah di masjid, kita saling kenal, saling tahu dengan tetangga kita, yang akhirnya kita saling peduli, saling asah, saling asih, saling asuh. Masjid membangun peradaban kehidupan umat manusia. Ini yang disebut hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia lewat sholat, hubungan kita dengan Allah adalah lewat sholat. Sholat memiliki 2 dimensi, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nasnya digambarkan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa, datar, secara garis datar kita hidup berjamaah, hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat itu paling tidak kita ada 5 kali pertemuan sehari semalam, supaya kita saling tahu, saling peduli, saling memperhatikan. Dengan kita sholat berjamaah, kita saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, kalau ada tetangga kita tidak datang ke masjid, kita mencari di mana Pak anu sebelahnya, kok enggak ke masjid. Ditanya, oh ini Pak lagi di rumah sakit. Nah, ketika dia bilang lagi di rumah sakit, kemudian kita tanggap, kemudian kita besok ke rumah sakit. Itulah fungsinya kita salat berjamaah. Kalau kita tidak peduli, tidak pernah salat berjamaah, kita ada dan tidak ada, tidak pernah diperhatikan oleh orang. Bahkan tahu-tahu orang keding ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang pernah ketemu seumur-umur oleh pengumuman wis mati. Tapi kalau kita sholat berjamaah terus kan saling tahu, saling kenal. Itulah gambarannya perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa membangun garis datar hidup kebersamaan. Masjid dan masjid, pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam adalah lebih penting daripada bangunan-bangunan yang lain. Sebab di masjid itulah kita akan membangun kebersamaan. Baginda Rasulullah setiap di mana tempat membangun masjid. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum membangun rumah pribadinya, sebelum membangun tempat yang lain, perkantoran yang lain, yang dibangun pertama adalah masjid. Bu, inilah gambaran Isra dan Mi'raj. Lantas tadi saya katakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Isra'nya Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Mi'rajnya Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Yang jadi permasalahan Bu, saat itu Nabi Muhammad masih lagi dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Di saat lagi gencar-gencarnya dia membenci Nabi Muhammad, kok ada berita Nabi Muhammad habis mengadakan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Makin tidak percaya orang-orang kafir kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Nganeh-nganeh, kira-kira gitu.
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kamu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja perjalanan harus 2 bulan. Naik lagi ke Sidratil Muntaha, langit yang ke-7. Oh, sekarang sudah ada di sini. Yang diajak ngomong Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Abu Jahal, Abu Lahab kan kesempatan, percaya. Sanggup nggak kamu saya datangkan orang penduduk Mekah ini, kamu untuk cerita di hadapan orang banyak? Kata Nabi Muhammad, ya sanggup. Justru Nabi Muhammad pengen menceritakan hal ini kepada halayak ramai, cuman bagaimana caranya gitu kan. Mau pengumuman lewat speaker, belum ada speaker waktu itu kan. Kalau sekarang kan enak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid kumpul, ada cerita kan gitu kan. Lah ini mau ngomongnya lewat apa gitu, masjid juga belum ada, apa speaker juga belum ada. Justru ketika cerita Nabi Muhammad kan al-amin, jujur, ditanya apa adanya aja kan, walaupun risikonya dikucilkan, dicaci maki, dicela kan, ditanya oleh Abu Lahab, ya Abu Jahal apa Abu Jahal, ya Muhammad kau ngapain duduk di sini kan? Cerita, saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Kira-kira gitu kan, kaget. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kamu sudah sadar di sini sekarang. Lu pikir aja, kata Abu Jahal, dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa aja 2 bulan bolak-balik. Apalagi ke Sidratil Muntaha, kok sekarang sudah ada di sini. Bener Muhammad? Iya. Mau saya ceritakan kepada orang-orang, saya undang kamu bercerita. Oke, mau. Kok lagi tunggu supaya orang kumpul gitu kan? Dikumpulkan orang-orang oleh Abu Jahal. Abu Jahal punya kesempatan kan, mau mencaci maki Nabi Muhammad, melecehkan kepada orang-orang yang sudah beriman, mau dikatakan tuh orang yang kamu imani menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu udah kumpul, bercerita apa adanya. Kemudian ada yang bilang, kalau kamu memang betul habis Mi'raj, coba angkat kaki kamu satu. Diangkat. Yang satu lagi jatuh Muhammad. Lah itu aja udah bukti kamu nggak mungkin bisa. Lah yang itu maka karapan Nabi Muhammad. Sedang Isra Mi'raj dia karapan Allah, makanya asra bukan sara ya. Subhanalladzi asra, Nabi Muhammad diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, bukan berjalan kehendak sendiri, Allah yang berkehendak. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq, emang betul itu yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad? Ya, kalau memang betul terjadi kepada Nabi Muhammad, jangankan Isra dan Mi'raj semodel itu, lebih lagi dari itu saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar saat itu juga diberi gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya, karena mempercayai peristiwa yang aneh bin ajaib Isra dan Mi'raj. Kembali dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu garis vertikal, garis dari bawah ke atas lurus. Nabi Muhammad jumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Gimana Bu? Gimana? Ayatnya mana tentang Mi'rajnya Bu? Saya tanya nih. Kalau Isra'nya kan jelas. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul ada yang Samiul Alim Basir ya. Ayatnya jelas, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya di Masjidil Aqsa itu daerah Palestina. Itu ayat tentang Isra. Coba Mi'rajnya mana? Kan nggak ada lagi ayatnya Bu. Ada yang tahu tentang Mi'raj Nabi Muhammad itu dari mana mengambilnya? Yang ada kan cuma Isra-nya doang, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya saja. Naik ke Sidratil Muntahanya mana ayatnya?
Jadi Isra Mi'raj itu memang pernah terjadi. Apa Nabi Muhammad itu cuma Isra saja, tidak Mi'raj? Bu, ada yang tahu Bu? Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Kasih tahu enggak ya? Pakai dong ya. Ayo main terbang menang saja. Tentang Mi'rajnya ada di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, di saat itu Nabi Muhammad berada di inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada surga tempat tinggal. Kalau berbicara surga berarti alam akhir. Jadi Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan di alam dunia, tetapi di akhirat. Sebab di sisinya ada surga tempat tinggal manusia kelak ketika udah masuk akhir zaman, kiamat, manusia meninggal dunia. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di situ dikatakan indaha jannatul ma'wa, di sisi ada jannah, surga tempat tinggal. Disitulah Nabi Muhammad mendapat perintah sholat.